Halo, jumpa lagi dengan Kiwi Shop. Kali ini kita mau review earphone yang bakal melekat di hati dan kuping kalian guys. Tapi tenang, harganya gak mahal-mahal amat kok. Meskipun gak mahal-mahal amat, IM yang akan kita bahas kali ini dijamin bakal bikin kuping kalian irgasem guys. Nah, di sini ada dua pilihan IM kelas berat. Yang satu all round, yang satunya fokus di vokal atau IM vokalan. Harganya pun cukup agak jauhan. Kita kenalin aja langsung ke kalian. Mereka adalah Iko OH2 Opal di range harga 1,3 jutaan. Lalu ada Iko Obsidian di range harga 2,4 jutaan. Iko Obsidian cukup berat di kantong, tapi suaranya emang bikin irgasem guys. Suaranya kayak gimana nanti kita bahas lebih rinci lagi. Untuk Iko OH2 Opal harganya cukup berat juga di kantong, tapi lebih terjangkau daripada si Iko Obsidian ini. Nah, dilihat dari grafiknya ya, Iko OH2 Opal adalah IM vokalan. Nah, apakah IM vokalan ini masih bisa bikin irgasem? Simak aja guys. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like kalau suka, dislike kalau gak suka, jangan lupa komen dan share. Nah, ini adalah Iko OH2 Opal. Di paket pembeliannya kalian bakal dapat tempelan magnet lucu kayak gini guys. Dapat pouch juga dari kulit. Oh, di dalam sini kalian dapat filter cadangan dan alat buat ganti filternya. Dan ini adalah eartips cadangannya, banyak banget. Dari yang kecil sampai yang gede banget kayak gini. Entah ini buat kuping siapa ya. Ada yang foam juga. Nah, yang foam ini nggak biasa guys. Nih permukaannya licin kayak gini, jadi anti daki ya. Dan kelihatannya sih ya agak gampang rusak ini guys. Ini dia Iko OH2 Opal. Bentuknya kecil dan serasa futuristik gitu. Karena desainnya unik. Ada polikarbonat transparan yang ngeliatin isi dalemannya. Jadi pamer ya. Kelihatan PCB-nya di sini warnanya hitam dan ada gold gitu di sirkuitnya. Dan sisanya dilapisin aluminium yang warnanya doff gitu guys. Sebenarnya dia punya beberapa varian warna. Yang kita punya sekarang warnanya violet purple gitu ya guys. Nah, nozzle-nya bentuknya oval guys. Ya itulah kenapa namanya ada oval-ovalnya. Untuk kabelnya dia pakai high purity oxygen free copper silver plated dan pinnya MMCX 0,78 mm. Detachable. Jadi kalau pengen upgrade kabelnya cukup mudah. Impedansinya 32 ohm, sensitivity-nya 100 dB, frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz. Drivernya dia pakai karbon nano diafragma. Ada yang unik dari Iko OH2 Opal ini. Dia pakai teknologi yang namanya SVAS atau Separating Vector Acoustic System. Dan teknologi ini cuma Iko aja yang punya guys, dan mereka juga yang mempatenkan. Jadi secara teknis mereka punya teknologi sendiri untuk produk mereka. Kerja dari SVAS ini ngapain? Mimi juga kurang paham sih, karena susah banget cari info soal teknologi ini guys. Coba buat kalian yang paham bisa bantu tulis di kolom komentar ya. Yang satu ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Bisa kalian tonton di sini ya, di pojok kanan atas ini. Tapi gak apa-apa, kita bahas lebih detail lagi di sini. Ini adalah Iko OH10 Obsidian. Di paket pembeliannya kita dapat pouch juga, dapat eartips cadangan juga, banyak juga. Untuk bentuknya lebih besar dan terasa lebih berat dibandingin Iko OH2 Opal tadi. Karena memang housingnya ini full metallic guys. Faceplate-nya juga punya kontur kayak batu obsidian, sesuai nama dari IM ini. Untuk kabelnya dia pakai dual pin 0,78 mm detachable juga dan high purify OFC juga. Impedance-nya 18 ohm, sensitivity-nya 106 dB. Frekuensi responnya 20 Hz sampai 40 kHz. Dilihat dari sini sih suaranya harusnya bakal lebih detail dan lebih bening ya. Drivernya hybrid, jadi dia pakai dua macam driver. Masing-masing earpiece-nya pakai satu dynamic driver dan satu balance armatur. Dynamic drivernya pakai polymer titanium coated diaphragma. BA-nya dia pakai Lowe's 33518. Nah, itulah tadi spesifik singkat dari mereka berdua. Sekarang bagaimana kalau kita tes aja performa suaranya? Kira-kira di antara mereka berdua siapakah yang paling bikin irgasem? Simak aja. Nah guys, setupnya kalau udah punya IM kelas jutaan harus pakai player yang memadai juga lah ya. Atau paling nggak kalau kalian pakai HP, pakai dongle-dongle yang ada ampli atau DAC-nya lah ya. Biar IM kalian yang performanya cadas gak mentok di situ aja suaranya. Nah, kayak DAC yang kita pakai yaitu Vio KA3 yang harganya 1,1 jutaan. Dan source yang kita pakai yaitu Apple Music
Selain setup hardware yang memadai, file musiknya juga harus yang lossless dong. Percuma kalau setup hardware-nya cadas, IEM-nya luar biasa, tapi file musiknya low res. Untuk lagu yang kita pakai ada 2 di sini. Yang pertama dari Aurora, Runaway. Lalu yang kedua dari Dua Lipa, Levitating. Langsung aja kita dengerin gimana suaranya. Yang pertama Iko OH2 Opal dulu guys. Nah, jadi kalau kalian pasang IMI ini ke kuping kalian, yang pertama bakal kalian notice adalah vokal atau mid-nya guys. Kayak langsung dituntun untuk lebih fokus dengerin mid-nya gitu. Dan mid-nya ini enak banget. Enak banget. Karena memang mid-nya di sini tuh maju banget, jelas banget, terasa cukup menuhin telinga, berasa intim, dan meskipun maju banget, sama sekali nggak kering. Di lagu Runaway berasa banget vokal Aurora yang nggak cuma jadi lebih maju dan jelas, tapi jadi lebih intim juga. Dan meskipun posisi mid-nya maju ya, tapi si balance-nya sama sekali nggak nusuk. Crispy vokalnya juga bagus banget. Tekstur vokalnya jelas banget. Warna vokalnya juga cukup kontras. Dan di lagu Runaway ini Mimin belum pernah ngerasain nuansa harmoni vokal yang jadi sangat-sangat lebih enak sedemikian rupa di earphone selain Iko OH2 Opal ini guys. Enak betul dah pokoknya. Di lagu Levitating juga vokalnya terasa wet dan empuk banget. Jadi mid atau vokalnya di sini ya enak banget. Bener-bener enak banget deh pokoknya. Gimana ya? Untuk nasib frekuensi low dan high-nya gimana? Nah, untuk low-nya tenang, meskipun mid-nya cukup menonjol, low-nya masih dikasih tempat untuk presentasi. Untuk sub-bass-nya ngisi banget di sini. Cukup lentur meskipun di volume kecil, sub-bass-nya masih berasa. Getaran rumble-nya puas banget. Kayak humming di seperempat pertama lagu Runaway, rumble-nya berasa mantep dan kenyang banget. Gak terlalu deep, tapi bisa dikatakan cukup nampol bassnya. Untuk high-nya extend, string-nya jernih banget. Si balance paling tipis juga masih terdengar jernih, tapi nggak terlalu kontras. Kayak lengkingan vokal tinggi Aurora terpresentasikan dengan bagus. Sparklingnya bagus dan bening banget. Di lagu Levitating ada detail synthesizer yang tipis-tipis di bagian bridge-nya. Nah, di sini suaranya masih kedengeran bening dan detail banget. Meskipun bass dan vokalnya terdengar cukup dominan dan dalam keadaan musik yang cukup rame. Ya memang ya, jangkauan 20 kHz-nya earphone 1 jutaan itu nggak sama kayak earphone 500 ribuan ke bawah. Tapi kalau kayak gini, file lagunya juga harus yang lossless dong. Clarity-nya jernih banget, tapi nggak yang black background banget sih. Karena separasinya agak berdempetan dan soundstage-nya nggak terlalu luas juga. Jadi lebih energik, bukan yang terasa sejuk gitu clarity-nya. Separasinya agak rapat, tapi rapi banget. Detail-detail masih kedengeran jelas meskipun musiknya rame. Kayak suara biola dan synthesizer yang tipis-tipis dibarengin sama instrumen musik yang berisik lainnya. Di bagian ref tadi, suaranya masih terdengar bening dan rapi banget. Detailnya cakep banget. Cukup kontras kedengeran tapi gak yang terlalu dibus keangkat gitu. Soundstage-nya gak terlalu luas tapi gak terasa sesak juga. Masih terasa panjang gitu efek-efek reverb-nya guys. Oke, jadi Iko OH2 Opal ini bisa dibilang termasuk earphone vokalan next level ya guys. Di segi vokal atau mic-nya bagus banget, tapi gak melupakan performa suara di sisi yang lain. Vokalnya emang menonjol, tapi bukan yang mendominasi dan membuat yang lain jadi gak maksimal. Justru sebenarnya di frekuensi lain udah bagus banget. Cuman vokalnya aja yang lebih difokusin suaranya. Seperti itu guys. Nanti kita bahas lebih rinci lagi di kesimpulan. Sekarang kita kasih tahu suara Iko OH10 Obsidian seperti apa. Di bagian low, bassnya nampol, deep, cukup boomy, sub-bassnya terasa banget, rumble-nya juga nendang, rapi banget, tapi nggak yang padat banget gitu guys. Meskipun bassnya gede, tapi yang lain nggak ketutupan. Teksturnya juga berasa banget, tapi kedengeran lebih galak si OH2 sih. Kayak low mid-nya itu lebih kedengeran si OH2 dibandingin OH10 ini. Untuk vokalnya, nah di sini letak beda dari OH2 dan OH10 yang cukup signifikan. Di lagu Levitating, vokalnya terasa lebih crispy dan teksturnya lebih tajam si OH10 Obsidian dibandingin OH2 Opal.
Dan di OH10 ini nggak seempuk si OH2 tadi. Juga cukup lebih wet si OH2 tadi di segi midnya. Di OH10 ini midnya atau vokalnya sudah cukup wet sih, tapi lebih wet si OH2 tadi aja. High-nya lebih extend si OH10 ini dibandingin OH2. Lebih cring dan lebih tipis OH10 ini sih. Bisa dikatakan lebih bright gitu dibandingin sama OH2 tadi. Kayak di lagu Levitating, suara synthesizer-nya lebih jelas kedengeran di sini. Separasinya rapi banget, kurang lebih sama kayak OH2 tadi. Cuman di sini kayak lebih ada jarak gitu antar frekuensi. Pemisahan warna suaranya juga kurang lebih hampir sama, tapi keseluruhan di setiap frekuensi warna suaranya lebih berasa di OH10 ini. Lebih colorful gitu guys. Selebihnya 11-12 lah ya. Detailnya di sini lebih keangkat dan lebih mudah didengerin dibanding OH2 tadi. Gak terlalu ngebut, cuman terdengar sedikit lebih meriah aja dibanding OH2 tadi. Soundstage-nya lebih luas, lebih lega gitu dibanding OH2 tadi. Reverb-nya juga terdengar lebih panjang. Di lagu Runway, nuansa outdoor-nya nih lebih berasa di sini dibandingin OH2 tadi. Ya terasa lebih megah dan luas gitu guys dibandingin OH2 Opal tadi. Oke guys, sampai di sini udah ada keputusan mau ambil yang mana. Kalau masih kesulitan juga, Mimin bantu pilih deh. Jadi, untuk Iko OH2 Opal, dia jago banget di bagian mid atau vokal alias IM dengan karakter vokalan. Kalau kalian suka dengerin atau mempelajari teknik vokal dari penyanyi idola kalian, Iko OH2 Opal recommended banget buat kalian. Gak cuman vokalnya aja yang bagus di sini, tapi keseluruhan low, mid, dan high-nya juga bagus banget. Cuman Iko OH2 Opal ini memang fokusnya di segi vokal atau di frekuensi mid-nya guys. Jadi, kalau buat dengerin yang jedak-jeduk, apakah IM ini bisa mempresentasikannya dengan bagus? Jawabannya, tentu saja bagus banget. Jangan lupa kualitas bassnya juga nggak kalah nendang dari Iko OH10, meskipun lebih mahal ya. Kalau buat denger yang akustikan atau yang bright-bright gitu gimana? Masih bagus juga, frekuensi high dan presentasinya sesuai kok. Cuman jadi agak warm gitu guys, karena memang dia karakternya ada warmnya. Berarti IM ini vokalan atau allround? Jawabannya ya IM vokalan. Tapi kalau buat dengerin genre apapun masih enak banget. Cuman ya sekali lagi, vokalnya lebih menonjol atau lebih fokus di frekuensi mid-nya. Seperti itu guys. Untuk Iko OH10 Obsidian, bisa dikatakan dia mild V-shape gitu guys. Ya dari segi teknikalitas suaranya, semua frekuensinya bagus banget dan enak banget. Juga Iko OH10 Obsidian ini terasa sangat lebih colorful sih guys. Jadi kalau buat dengerin yang jedak-jeduk gimana? Iya bagus dan enak banget dong. Untuk dengerin segala macam musik, Iko OH10 Obsidian ini mampu mempresentasikannya dengan bagus. Dengerin yang break-break, kejernihan dan jangkauan frekuensi high-nya juga bagus banget. Kalau buat musik yang jedak-jeduk, low-nya nampol juga guys. Buat vokalan juga nggak kalah bagus. Jelas dan jernih juga vokalnya. Nah oke. Jadi sebenarnya tinggal pilih aja guys. Pengen irgasem di segi vokalan atau pengen irgasem di mild V-shape ini? Kalau kuping kalian udah lama ngentang dan pengen banget irgasem tapi budget mentok, Iko OH2 Opal ini recommended banget jadi alternatifnya. Ya memang dia IM vokalan, tapi sekali lagi dia bukan yang terlalu fokus di vokal sampai jadi kering dan meninggalkan kualitas frekuensi lainnya guys. Ya tentu saja apa jadinya kalau cuma vokal aja yang bagus sementara musiknya entang. Jadi Iko OH2 Opal recommended banget buat yang pengen irgasem dengan budget yang mentok. Kalau ada budget lebih, ya langsung sikat aja Iko OH10 Obsidian ini guys. Oke, jadi seperti itulah episode kali ini guys. Kalau kalian masih bingung mau cari audio gadget, DAP, DAC, earphone, headphone, atau home appliance juga, tinggal datang aja di store kita di Jalan Simpang Borobudur nomor 41E Kota Malang. Atau hubungi kontak WA kita di 087 859 622 338.
Atau order aja di marketplace kita guys, di Tokopedia dan Shopee. Link kita taruh deskripsi, oke? Sekian jumpa kita kali ini. Terima kasih udah nonton. Kiwi Shop di sini. Salam audio. Bye bye. Bye 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 bye.